Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengikuti rapat hari ini. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk membuka rapat kali ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, semoga rapat kita kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin rapat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada rapat kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat dan kerabatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat uzmaniyah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh divisi yang telah menghadiri rapat kali ini. Rapat kali ini akan membahas tentang cara meningkatkan hasil panen pertanian. Seperti yang kita tahu, penjualan produksi akhir-akhir ini telah mengalami penurunan. Semaraknya pandemi COVID-19 membuat penurunan drastis dari segi penjualan maupun produksi. Oleh karena itu, saya meminta kepada divisi pemasaran dan produksi untuk melaporkan bagaimana perkembangan kedua bidang tersebut pada 6 bulan terakhir ini. Kepada perwakilan divisi pemasaran dan produksi, saya persilakan untuk membaca laporannya. Baik, saya akan melaporkan kegiatan pemasaran kita selama 6 bulan terakhir ini. Jadi persentase pengembangan permintaan pasar kita itu turun dari 6 bulan lalu hingga 30%. Dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan persentase pasar, tapi permintaan produk terus menurun dari hari ke hari. Bagaimana presentasi pasar kita bisa menurun begitu drastis? Padahal kita baru saja menambahkan bahan baku pada pihak produksi. Dari mengambil kas perusahaan untuk hal tersebut, apa yang menjadi penyebabnya? Ya, sesuai yang dikatakan pemimpin rapat tadi, melonjaknya kasus COVID-19 membuat pembelian konsumen menurun. Juga produk perusahaan kita kurang diminati karena bukan kebutuhan penting pada masa pandemi ini. Kepada Pak Tommy, tolong jangan menyela Pak Arkan. Biarkan Pak Arkan untuk menyelesaikan laporannya dahulu. Baik. Oke, saya lanjutkan. Sesuai perkataan saya tadi, produk kita menurun juga terkait faktor kekurangannya. Minat konsumen atas produk kita karena kurang dibutuhkan di masa pandemi ini. Jadi, untuk kasus yang lebih buruknya, persentase penjualan akan semakin menurun, sehingga produksi juga harus berhenti. Mungkin itu saja laporan dari saya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Pak Arkan. Sepertinya kasus ini lebih buruk dari yang saya duga. Atas kasus ini, kita harus segera mengambil tindakan secepatnya dan mengambil keputusan agar kita dapat mengembalikan kerugian menjadi yang paling minimal. Oleh karena itu, apakah ada yang punya solusi untuk memecahkan kasus ini? Izin menyampaikan pendapat, Pak. Apakah kita harus menambahkan kualitas pada produk kita? Saya menentang, Pak, karena usul tersebut akan menambah dana yang lebih besar dan belum tentu konsumen tertarik dengan produk kita walau kualitas sudah ditingkatkan. Izin menyampaikan pendapat, Pak. Bagaimana jika kita membuat produk baru sesuai dengan kebutuhan konsumen? Apakah kamu tidak tahu untuk membuat produk baru ini kita membutuhkan data yang sangat besar dan juga bahan baku yang berbeda dari mesin yang selalu kita pakai? Dan apakah bisnis tersebut lancar atau tidak, kita belum bisa memastikannya. Dan bagaimana jika proyek tersebut gagal? Apakah Anda berani bertanggung jawab? Ya, memang benar apa yang dikatakan Pak Tommy tadi. Resikonya terlalu besar. Tetapi untuk Pak Tommy sendiri, tolong jangan terlalu memojokkan. Karena ini masih hanya sekedar saran.
bukan sebuah keputusan akhir. Saya mengerti, tapi saya sebagai anggota inti, saya harus menanggapi dengan serius dan profesional. Jika saya berkata apa yang ada di pikiran saya, juga tidak memihak. Saya tidak memihak, hanya saja ucapan Anda juga perlu dijaga agar tidak menyakiti hati orang lain dan menimbulkan perpecahan di antara kita. Memang kita perlu bertindak profesional dalam urusan bisnis, tapi kita juga perlu untuk memperhatikan sisi emosionalnya. Sudah hargai pendapat setiap orang. Saya punya usulan juga nih. Menurut saya lumayan bagus untuk kondisi perusahaan kita, bagaimana kita membuat produk. Dari stok produk yang kita punya seperti membuat varian atau kerjasama dengan restoran. Atau yang lainnya yang ditambahkan bahan pokok dari produk perusahaan kita. Bagaimana Pak? Semuanya apakah saran saya cukup jelas? Ya, menurut saya saran ini seharusnya memakan biaya paling minimal ketimbang saran-saran lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah usulan ini layak? Atau apakah ada yang punya usulan lain? Yang harus kita perhatikan dari saran ini adalah siapa yang akan diajak kerjasama agar memaksimalkan potensi penuh dari produk perusahaan. Ya, pastikan juga untuk menyetujui kerjasama yang peluangnya di atas 80%. Karena jika kita terus mengalami kemerosotan penghasilan perusahaan, ini bisa mengalami kebangkrutan. Kebetulan saya punya rekan bisnis yang memenuhi syarat dari semua poin saran terakhir tadi. Baik, sepertinya kita hampir mencapai kesepakatan. Jadi, apakah kalian menyetujui saran Pak Ardi tadi? Saya rasa saya sepakat. Baik, Kita telah mendapatkan hasil kesepakatan pada rapat kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh divisi yang sudah hadir dan memberikan kontribusinya dalam rapat kali ini. Rapat saya akhiri. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada sekretaris. Baik, jadi kesimpulan rapat kali ini yakni masalah tentang meningkatkan penjualan hasil panen yang telah menurun drastis hingga 30%, dan solusinya membuat aneka produk dari hasil panen juga mencari kerjasama dengan perusahaan lainnya. Sekian dari hasil rapat kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir pada rapat kali ini. Kita akhiri rapat hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.